Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul Allah pertama yang diutus ke bumi serta menjadi nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang rajin bersyukur di antara para Rasul lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan hal ini melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 3. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nabi Nuh juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, yaitu fasih dan tegas dalam kata-katanya. Ia juga pandai bersyukur, bijaksana, dan sabar dalam berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam juga dikenal sebagai nabi yang membela dan melindungi kaum yang lemah, miskin, dan ditindas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam menyerukan tauhid kepada Bani Rasib yang pada saat itu dikisahkan telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Bangsa ini hidup dengan menyembah berhala berupa patung-patung yang mereka yakini akan memberikan mereka harta dan keberkahan. Kaum Bani Rasib juga dikisahkan kerap melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Awalnya, Bani Rasib adalah kaum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka, ada 5 laki-laki saleh yang jadi panutan dan sangat dihormati penduduk di sana. Kelima orang tersebut adalah Wad, Suwa, Yahud, Yauq, dan Nas. Waktu kelimanya meninggal, penduduk Bani Rasib merasa kehilangan. Mereka pun berinisiatif membuat patung atau berhala. Seiring berjalannya waktu, perlakuan penduduk Bani Rasib semakin menyimpang pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menjadikan patung-patung tersebut sesembahan. Sampai beberapa generasi, kesesatan Bani Rasib tersebut telah diperingati oleh Nabi Nuh alaihissalam yang hidup di antara mereka untuk mengajak kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ajakan Nabi Nuh alaihissalam tidak membuahkan hasil dan hanya sedikit pengikut Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu. Saat Nabi Nuh alaihissalam mengajak penduduk Bani Rasib untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam malah mendapat hinaan dan dakwanya dicemooh. Tantangan berdakwah Nabi Nuh alaihissalam pun semakin hari semakin berat, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal yang sangat besar untuk menghindari Nabi Nuh alaihissalam dan penduduk Bani Rasib dari bencana nantinya. Sebelum terjadinya bencana, Nabi Nuh alaihissalam memperingati penduduk Bani Rasib. Namun, penduduk Bani Rasib menganggap peringatan Nabi Nuh alaihissalam sedang mempermainkan mereka. Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya membuat kapal jauh dari wilayah perkotaan dan keramaian supaya tidak banyak orang tahu, dan Nabi Nuh bersama orang-orangnya bisa membuat kapal dengan tenang. Walau sudah berusaha menjauh dari keramaian dan berharap tidak ada gangguan, tetap saja ada beberapa penduduk Bani Rasib melihat serta mengejek, menghina Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya. Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Jika sekarang kalian mengejekku dan orang-orang yang bersamaku, sebentar lagi kami akan mengejek kalian, karena aku tahu siksaan
dan kebinasaan yang bakal menimpa kalian, sehingga kalian tahu siapa yang akan ditimpa siksaan yang kekal akan akhirat. Kemudian kapal itu pun selesai. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya menyiapkan semua perbekalan. Tak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membawa binatang berpasang-pasangan, jantan dan betina. Saat semua persiapan selesai, Nabi Nuh alaihissalam berkata pada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Allah pun berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air. Lalu bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh ditetapkan. Hujan pun turun selama 40 malam yang membuat bencana banjir besar melanda seluruh kota dan desa. Suara jeritan dan tangisan manusia terdengar di mana-mana. Karena meluapnya air, mereka panik. Kemanapun mereka pergi, air mengejar dan menenggelamkan mereka. Anaknya sendiri bahkan telah ia perintahkan untuk segera naik ke kapal bersama kerabat dan pengikutnya. Namun, Kan'an malah menolaknya. Ia memilih mencari perlindungan ke Gunung Yan. Ia yakini mampu menyelamatkannya dari air bah. Nabi Nuh alaihissalam begitu sedih dengan sikap keras kepala anaknya. Akhirnya Kan'an tenggelam bersama kaum Bani Rasib yang jolim.